Bu Prian, kapan terakhir kali kamu studi wisata di Indonesia? Kamu sudah pernah kemana aja nih? Candi Borobudur, Museum Fathahillah, atau ke Masjid Raya Medan? Kalau kakak mah baru ke Monas doang, liatin emas Monas yang nggak rontok-rontok. Kalau kamu udah ke tempat-tempat tersebut, coba deh kamu lihat. Mereka punya kesamaan nggak? Sama-sama punya pintu? Atau sama-sama punya toilet? Bukan Bu Prian. Semuanya memiliki bentuk geometri yang artistik. Kamu bingung nggak? Kenapa Kak Ferry kepo? Kak Ferry kepo karena mau kasih tahu kalau bentuk geometri artistik bangunan tersebut ada hubungannya dengan matematika. Bangunan-bangunan tersebut jadi lebih indah dengan menggunakan konsep transformasi geometri. Gimana aja sih contohnya? Salah satu contoh bentuk transformasi geometri dapat dilihat di seni arabesque. Seni ini berkembang pada abad ke-7 sampai ke abad 9 Masehi dan berasal dari keyakinan bahwa penggambaran objek hidup dalam seni dilarang oleh Tuhan. Karena keyakinan ini, para seniman dan arsitek menuangkan cita rasa seni pada benda-benda di sekitar mereka, seperti permadani, lukisan, dan arsitektur. Mereka menggunakan transformasi dan desain geometri untuk meningkatkan keindahan arsitektur mereka. Hal ini lalu menginspirasi arsitek-arsitek di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Contohnya pada bentuk Museum Fathahillah Bu Prian. Salah satu bentuk transformasi yang digunakan adalah bentuk simetris atau pencerminan. Coba lihat, sisi kanan dan sisi kirinya sama kan? Nah, transformasi geometri ini bersifat refleksi. Apalagi ayo contoh transformasi geometri lainnya. Dilatasi. Dilatasi atau penskalaan artinya memperbesar atau memperkecil ukuran. Contohnya pada apa? Contohnya pada Candi Borobudur. Perhatikan deh, bentuk stupa pusat itu adalah hasil perbesaran dari stupa yang kecilnya kan? Nggak percaya? Coba deh kamu ukur sendiri. Nah, Bu Prian, yang Kak Ferry jelaskan tadi contoh bangunan-bangunan jadul. Tapi jangan salah, bangunan-bangunan zaman now juga menerapkan konsep ini juga loh. Coba aja perhatikan gedung-gedung yang ada di kota kamu. Apalagi sekarang, transformasi geometri berkembang menjadi lebih kompleks karena kemajuan teknologi dan penemuan Computer Aided Design atau CAD. CAD memanfaatkan matematika untuk menghubungkan konsep transformasi geometri zaman dahulu dan zaman now. Desain pada objek apapun bisa direncanakan dengan lebih matang dan lebih mudah. Ngomong-ngomong tentang desain, menurut kamu selain arsitektur, benda apa lagi ya yang didesain dengan ilmu transformasi geometri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton, channel belajar matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Oke, kita akan membahas materi pertama yaitu tentang translasi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan like dan beri komen tentang video ini. Jadi jika kesulitan silakan beri komen di bawah. Oke, kita langsung ke konsep translasi. Konsep translasi. Translasi itu adalah perpindahan antara atau pergeseran titik pada bangun geometri dalam arah dan jarak yang sama. Seperti ilustrasi berikut. Misalnya kita punya titik A, X, Y, maka digeser sejauh A untuk sumbu X dan sejauh B untuk sumbu Y, maka A ini bergeser ke titik ini menjadi A X tambah A, Y tambah B. Jadi sebelumnya ini adalah X ditambah A, maka X tambah A, dan sebelumnya ini adalah Y, maka ditambah B menjadi Y tambah B. Ini dia. Sehingga ini adalah proses translasi TAB. Atau bisa kita sederhanakan, AX, Y ditranslasi oleh TAB, maka X ini kita tambahkan dengan A, dan Y ini kita tambahkan dengan B. Ini dia. Oke. Contoh.
Tentukan bayangan dari titik-titik segitiga PQR dengan titik P 3,4, titik Q min 1,1 dan titik R 2,4 oleh translasi T23. Jadi cukup sederhana cara menjawabnya. Bayangan dari titik P 3,4 adalah ini P 3,4, kita translasi oleh T23, maka 3 ini kita tambah 2, ini dia, dan 4 ini kita tambah 3, ini dia. Sehingga P absen itu adalah, ini hasilnya 5, ini hasilnya 7. Jadi P absen 5,7. Begitu juga dengan Q. Q itu min 1,1, kita translasikan oleh T23, maka min 1 ini tambah 2, 1 ini tambah 3, ini dia. Sehingga Q aksen kita adalah min 1 tambah 2 adalah 1, 1 tambah 3 adalah 4, maka 1,4. Atau untuk titik R juga begitu. Jadi R 2,4, kita translasikan oleh 23, maka hasilnya adalah 2 tambah 2 itu 4, min 4 tambah 3 adalah min 1. Jadi R 4, min 1. Kita ilustrasikan seperti apa pergeserannya. Jadi ini dia. Ini titik P, Q, dan R tadi, ya, membentuk suatu segitiga. Kemudian dia ditranslasi 2, 3. Nah, ini kan 2, ini 3. Ini juga 2, ini 3. 2, ini 3. Maka kita peroleh bayangan titik tadi, yaitu P absennya 5,7, Q aksen 1,4, P R aksen 4,1, maka ini bayangan segitiganya. Jadi nampak dia bergeser lurus, tetap tidak merubah bangunnya. Kita lihat contoh yang kedua. Tentukan bayangan garis 4X tambah 5Y sama dengan 17 jika ditranslasi oleh T sama dengan 7 min 5. Oke. Kita misalkan titik X, Y ini adalah titik pada garis 4X tambah 5Y sama dengan 17. Sehingga ini X, Y kita translasi oleh T 7 min 5, maka kita peroleh X tambah 7, Y kurang 5. Yang ini kita sebut dengan X aksen, Y aksen. Dari sini X tambah 7 itu X aksen, nah gitu. Sehingga kita peroleh X itu adalah X aksen kurang 7. Kita anggap ini persamaan 1. Dan Y kurang 5, kita anggap itu namanya Y aksen. Sehingga Y itu adalah Y aksen tambah 5, ini persamaan 2. Nah, persamaan 1, 2 ini kita substitusikan ke garis ini. Kita punya garis tadi adalah 4X tambah 5Y sama dengan 17. Maka X dan Y ini kita ganti dengan persamaan 1, 2. Jadi ini 4 dikali X aksen kurang 7, karena X itu adalah X aksen kurang 7, dan Y itu adalah Y aksen tambah 5, ini dia. Sehingga kita buka kali ke dalam, anggap aksen tidak ada. T4X kurang 28, 5Y tambah 25. Ini dapatnya adalah 4X tambah 5Y min 28 tambah 25 adalah min 3. Berarti min 3 bisa ke sini. Jadi 4X tambah 5Y sama dengan 17 tambah 3. Maka kita peroleh 4X tambah 5Y sama dengan 20. Sehingga bayangannya adalah 4X tambah 5Y sama dengan 20. Contoh ketiga. Tentukan bayangan dari kurva Y sama dengan 2X kuadrat kurang 5X tambah 3 yang ditranslasi oleh T sama dengan min 3, 4. Kita jawab seperti tadi. Kita misalkan X, Y adalah titik pada kurva Y sama dengan 2X kuadrat kurang 5X tambah 3. Sehingga jika kita translasi X, Y itu dengan T min 3, 4, maka kita peroleh X kurang 3, Y tambah 4. Yang kita anggap ini sebagai X aksen, Y aksen. Jadi X kurang 3 itu sama dengan X aksen, maka X sama dengan X aksen tambah 3. Dan Y tambah 4 sama dengan Y aksen, maka Y sama dengan X aksen kurang 4.
persamaan 1,2 ini kita substitusikan ke kurva, maka kita punya kurva Y sama dengan 2X kuadrat kurang 5X tambah 3, maka ini menjadi Y aksen kurang 4 sama dengan 2X aksen tambah 3 kuadrat kurang 5Y aksen tambah 3 tambah 3. Kita punya Y aksen kurang 4 sama dengan 2Y aksen tambah 3 kuadrat kurang 5Y aksen tambah 3 tambah 3. Aksennya kita hilangkan. Berarti Y kurang 4 sama dengan ini kita kuadratkan menjadi X kuadrat tambah 6X tambah 9 dikurang, ini kali ke dalam, min 5X kurang 15 tambah 3. Sehingga kita kalikan ke dalam ini, 2X kuadrat tambah 12X tambah 18 kurang 5X, ini dapat min 12, ini menjadi plus 4. Sehingga ini kita jumlahkan 12X kuadrat kurang 12X kurang 5X itu 7X, 18 dikurang 12 itu 6 tambah 4 10. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa bayangan kurva Y sama dengan 2X kuadrat kurang 5X tambah 3 yang ditranslasi oleh T min 34 adalah Y sama dengan 2X kuadrat tambah 7X tambah 10. Oke, baik, itu dia video pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, dan beri komen tentang video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton, channel belajar matematika. Pada video kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri bagian yang kedua. Pada video kali ini kita akan belajar tentang refleksi, yaitu transformasi geometri bagian yang kedua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan beri komen tentang video ini. Oke, kita lanjut ke pokok bahasan utama. Apa itu refleksi? Refleksi itu adalah proses mencerminkan setiap titik pada bangun geometri terhadap sebuah garis tertentu. Nah, kita lihat contoh ini, konsep secara umum. Ya, ini ada titik P, X, Y yang akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Jadi prinsip pencerminan itu jarak antara titik dengan cermin harus sama dengan jarak bayangan dengan cermin. Maka di sini letak bayangannya. Karena di sini Y, maka di sini adalah min Y. Jadi jaraknya harus sama. Maka bayangannya adalah X, min Y. Nah, begitu juga dengan dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka jaraknya harus sama. Kalau di sini X, maka di sini min X. Dan jaraknya harus sama. Maka bayangan di sini adalah min X, Y. Nah, P ini juga bisa kita cerminkan terhadap titik asal di sini. Maka jaraknya juga harus sama di sini. Maka jaraknya harus sama. Maka P aksennya adalah min X, min Y. Sehingga ini juga bisa dicerminkan sama seperti ini terhadap sumbu X, min X, min Y. Dan ini juga hasil pencerminan P, X, min Y itu hasilnya min X, min Y terhadap sumbu Y. Oke. Kemudian konsep refleksi yang kedua, yaitu jika kita memiliki garis Y sama dengan X dan kita memiliki titik P, A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka jarak titik P ke cerminnya ini harus sama ke sini. Dia harus sama. Maka di sini menjadi jaraknya adalah 2. Ini kan 2 bagian jadi B juga. Maka ini ada dianggap 8 bagian ini A juga. Maka bayangannya adalah B, A. Jadi berbalik. Dan juga jika dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka jaraknya juga harus sama. Di sini B, maka dia min B. Di sini A, maka dia min A. Maka jawabannya adalah min B, min A. Kemudian yang ketiga, kita ambil satu bagian saja, yaitu kita memiliki titik M,
N yang akan dicerminkan terhadap X sama dengan A. Karena ini M, di sini juga N. Jarak ini adalah M. Sedangkan jarak garis ini ke sini adalah A. Maka sisa yang kecil ini yaitu A kurang M. Karena dia dicerminkan terhadap X sama dengan A, maka ini juga jaraknya harus sama. Maka di sini juga A kurang M. Maka keseluruhannya ini dia adalah 2A kurang M. A ditambah A kurang M berarti 2A kurang M. Maka di sini titiknya adalah 2A kurang M. Maka bayangan P absennya adalah 2A kurang M, N. Jadi P, M, N kita cerminkan terhadap X sama dengan A, maka kita peroleh bayangannya adalah 2A kurang M, N. Begitu juga dengan terhadap Y sama dengan B. Jadi apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, P, X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang menjadi min adalah yang bagian Y, berubah tanda. Begitu juga sebaliknya, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bagian X-nya menjadi min, berarti min X, Y. Jika dia dicerminkan terhadap titik asal, maka dia keduanya berubah tanda, ini dia, min X, min Y. Dan jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka dia berbalik, Y, X. Dan jika dia dicerminkan oleh Y sama dengan min X, maka dia dibalik dan dikasih min. Ini dia, berubah tanda. Jika M, N kita cerminkan terhadap X sama dengan A, maka kita peroleh 2A kurang M, N. Jadi yang bagian M ini 2A kurang M, kurang N. Begitu sebaliknya dengan Y sama dengan B, maka bagian N ini dikurangkan oleh 2B, berarti 2B kurang N. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh. Tentukan bayangan titik A 5,-7 jika dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal O, Y sama dengan X, Y sama dengan min X. Maka kita jawab yang pertama, 5,-7 kita cerminkan terhadap sumbu X. Maka yang untuk sumbu X, maka bagian Y ini yang negatif atau berubah tanda, maka menjadi 5,7. Sebelumnya min 7 menjadi 7. Yang B, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang bagian ini, X ini berubah tanda, maka jawabnya min 5, min 7. Jika dia dicerminkan terhadap titik asal O, maka dia berubah tanda keduanya, berarti min 5,7. Jika A 5,-7 ini dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka dia berbalik min 7,5. Dan jika A 5,-7 ini dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka dia dibalik dan berubah tanda. Berarti ini 7,-5. Ini dia. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Tentukan bayangan titik B 8,5 jika dicerminkan oleh terhadap X sama dengan 3, Y sama dengan 5. Maka B 8,5 kita cerminkan terhadap Y sama dengan 3. Maka bagian 8 ini akan dikurangkan oleh 2 dikali 3 kurang 8. Ini dia. Berarti 2 kali 3 adalah 6, kurang 8 min 2. Berarti min 2,5. Dan jika dicerminkan terhadap Y sama dengan min 5, maka bagian Y ini dikurangkan terhadap 2 kali min 5, maka menjadi 8 kurang, 2 kali min 5, jadi Y nya min 5 dikurang 5, berarti min 10 kurang 5, tibayangnya 8, min 15. Ini contoh terhadap titik. Nah, dilihat contoh terhadap garis. Ini dia. Tentukan bayangan garis 2X kurang 3Y sama dengan 12 jika direfleksi oleh sumbu Y. Nah, pertama-tama kita misalkan X, Y adalah titik pada garis 2X kurang 3Y sama dengan 12. Sehingga X, Y ini kita tercerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah min X, Y. Karena kalau sumbu Y bagian X yang berubah tanda. Maka kita anggap ini X aksen, Y aksen. Jadi, min X aksen itu, min X itu sama dengan X aksen. Artinya,
X sama dengan min X aksen, itu persamaan 1. Sedangkan Y itu sama dengan Y aksen, anggap persamaan 2. Nah, persamaan 1 dan 2 ini kita substitusikan ke persamaan garis ini. Maka kita ganti X ini dengan X aksen, min X aksen, dia dengan Y itu Y aksen. Ini berarti min 2X kurang 3Y, kita hilangkan aja aksennya. Min 2X kurang 3Y sama dengan 12. Kita kali min 1, maka kita peroleh 2X tambah 3Y sama dengan min 12. Jadi bayangannya adalah 2X tambah 3Y sama dengan min 12. Contoh yang keempat. Tentukan bayangan garis X tambah 4Y sama dengan 9 jika direfleksi oleh Y sama dengan 4. Nah, sama seperti tadi, kita anggap X, Y adalah titik pada garis X tambah 4Y sama dengan 9. Sehingga X, Y kita refleksikan oleh Y sama dengan 4, maka bagian Y ini dikurangkan terhadap 2 kali 4. Nah, ini dia. X, 2 kali 4 kurang Y. Maka hasilnya adalah X, 8 kurang Y. Yang kita anggap X aksen, Y aksen. Sehingga X itu sama dengan X aksen, 8 kurang Y itu adalah Y aksen. Maka Y sama dengan 8 kurang Y aksen sama persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 ini kita substitusikan ke garis X tambah 4 sama dengan 9. Jadi kita ganti X itu dengan X aksen, Y itu dengan 8 kurang Y aksen sama dengan 9. Kita kalikan ke dalam, X tambah 32 kurang 4Y sama dengan 9. Berarti X kurang 4Y sama dengan 9 kurang 32. Maka X kurang 4Y sama dengan min 23. Jadi bayangannya adalah X kurang 4Y sama dengan min 23. Nanti kita lihat contoh soal Matematika IPA 2016. Nah, persamaan garis kurva Y sama dengan 3X kuadrat tambah 2X kurang 1 dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan terhadap sumbu Y. Berarti ini terjadi refleksi 2 kali. Berarti kita misalkan X, Y itu adalah titik pada Y sama dengan 3X kuadrat tambah 2X kurang 1. Sehingga kita refleksikan pertama terhadap sumbu X menjadi X, min Y. Kemudian kita terhadap sumbu Y maka menjadi min X, min Y. Yang inilah sebagai X aksen, Y aksen. Jadi min X sama dengan X aksen, maka X sama dengan min X aksen, tandanya berpindah. Begitu juga dengan Y, min Y sama dengan Y aksen, maka Y sama dengan min Y aksen. Itu persamaan 2. Persamaan 1, 2 kita substitusikan ke kurva tadi, yaitu Y sama dengan 3X kuadrat tambah 2X kurang 1. Maka Y kita ganti Y min Y aksen, X kita ganti min X aksen. Tambah 2 min X aksen kurang 1. Kita kuadratkan, hilang minnya, berarti min Y sama dengan 3X kuadrat kurang 2X, ini ada min kurang 1. Kita kali min 1 menjadi Y sama dengan min 3X kuadrat tambah 2X tambah 1. Jadi jawabannya adalah A. Oke, demikiannya pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, dan beri komen tentang video ini. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.